Hai Andre. Halo Liana, apa kabar? Baik, puji Tuhan. It's Puji great to Tuhan see you baik. again. Ya. Ya, good to see you, Liana. Tadi tuh apa? Ada kesalahan teknis sedikit ya, mungkin sinyal kali ya. Tadi coba request tapi nggak masuk-masuk ya. Oh, ini tapi suara saya kedengaran oke ya? Oke oke kok, suaranya oke oke. Well, first of all, I want to say thank you Liana for being at Bimani Talks, ngobrol-ngobrol Ya. dikit ya dengan teman-teman sobat cuan yang ada di rumah. Jadi memang kita biasanya menyapa teman-teman yang ada di rumah itu sobat cuan. Oh, Jadi sobat biar cuan, ya. ya biar Itu cuan kata-kata terus. kesukaan saya sih. Kata-kata Oh, kesukaan saya dan sepertinya supporter PSM tuh tahu kalau saya tuh suka cuan. betul. Dan memang Memang PIC yang memang hari ngurusin ini cuan-cuan semuanya ini. itu harus cuan ya. Iya. Well, apa kabar Liana? Sehat? Sehat, puji Tuhan baik. Oke, Masih amin. berjuang terus ya untuk sepak bola Yogyakarta sampai sekarang karena Liga Indonesia juga lagi on Oh gitu. gitu ya. Jadi memang masih fokus terus ya. Fokus terus jadi ya fisik kan nomor satu ya karena kalau kerja event kan gitu ya, tidur kalau Betul. 1 hari bisa 5 jam aja tuh udah oke banget lah menurut saya. Udah oke banget ya. Jadi biasanya Iya. gitu ya, biasa lembur ya. Udah biasa. Biasa lembur. Oke. Well, jadi memang seperti tadi kan gue udah info di awal ya, Li. Ini memang topik kita hari ini itu lebih ke dare to be different gitu. Jadi memang biasanya tuh narasumber yang dihadirkan tuh memiliki cerita yang berbeda di setiap episode gitu ya. Dan mungkin hari ini kita menghadirkan Liana Tasno, Liana untuk berbagi cerita. Semoga cerita atau sharing dari Liana ini bisa berguna atau bisa menjadi inspirasi buat sobat cuan yang ada di rumah gitu. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang sepak bola gitu ya. Sekarang kan Liana sebagai business director dari PSIM Yogyakarta. Tapi kalau kita mundur sedikit nih, yang gua dengar dulu tuh Liana tuh sebetulnya di ini kan sempat sempat apa ya? Di marketing communication-nya IBL, Indonesia Basketball Ya, League. Iya kan? saya Itu belajar sports marketing dan sports management itu dari basket sebenarnya, bukan dari bola. oh gitu. Jadi memang memulai Iya, karir awal dulu di basket, baru di pindah ke basket sepak ya. bola. Itu ceritanya Betul. gimana sih, Li? Kok bisa jadinya berpaling gitu ya? Kalau karena berpalingnya nih karena ujung-ujungnya karena cuan sih, Oke, Dre. baik. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa kalau basket itu masih nomor 6 sampai nomor 8 lah ya. Tapi kalau sepak bola itu kita nggak usah diragukan lagi bahwa itu adalah cabang olahraga yang diminati oleh masyarakat Indonesia itu nomor satu. Oke. Nah itu sports entertainment di nomor satu di Indonesia di mana attendee rata-ratanya kalau untuk bola itu di belasan ribu gitu angkanya. Tapi kalau Hmm, di basket itu mungkin cuma 400 sampai 300 sampai 400. Jadi perbandingannya seperti itu ya. Ini oke. attendee, spectators atau penonton di lapangan. Jadi puluhan ribu dengan 400 itu Jauh, jauh seperti sekali. jauh, jomplang banget. Nah, Betul. kemudian kalau As Nielsen bilang itu penggemar sepak bola di Indonesia itu di angka 77%. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan dunia, kita tuh cuma kalah sama Nigeria doang. Itu 83% Oke. sama Nigeria fans sepak bolanya. Kemudian kalau Thailand kita bisa benchmark itu mereka di 75% gitu. 75 ya. Jadi prosentase yang Indonesia punya ini bahkan mengalahkan negara-negara yang penyumbang apa ya gelar sepak bola juara dunia gitu. Jadi Oke. Spanyol, Brasil, Italia, Jerman itu pun fansnya lebih banyak Indonesia gitu. Karena kita juga dengan 275 juta populasi jiwa gitu ya, fans Betul. sepak bola itu 77% tadi gitu. Kita walaupun kita jauh, kalau kita bisa bicara populasi, kita jauh dengan China dan India, karena mereka itu India. kan iya, karena mereka itu di satu 1 billion ya populasi apa masyarakat di Betul. negara yang dengan populasi yang besar ini gitu, dengan masyarakat yang besar. Tapi mereka ini dikatakan Asia sleeping giant in sports. Jadi Hmm. mungkin kalau misalnya masyarakatnya China dan India ini lebih antusias gitu ya terhadap sports entertainment, ini mungkin kita kalah. Tapi Ternyata buktinya mereka kurang Indonesia ya. itu nomor satu. Iya, Betul. gitu. Tapi Jadi bisa dikatakan Indonesia ini dilabeli sebagai greatest gitu ya, passion for game gitu, for game entertainment for sports.
Oke, jadi inilah yang menyebabkan Liana jadinya berpindah ya dari basket ke Betul, sepak bola. Jadi memang kalau dilihat dari segi bisnisnya pun lebih bagus ya, karena cuannya itu. karena cuan, betul. Coba Tapi cuan. memang sih kalau gue pun melihat ya kayak gue mungkin tidak penggila bola, tapi mungkin suka ngikutin gitu ya. Supporter Indonesia ini fanatik sekali ya, Li, kalau dilihat ya. Betul. Ya, Apalagi kalau misalnya yang bertanding tuh di apa ya, di Jakarta kan suka ada tuh di mana, GBK ya, stadion. iya, GPK kalau di apa kalau di luar Jakarta tuh ada di Patriot, ada di Bekasi, ada di Cikarang juga ada. Betul, itu kalau gue lihat fanatik banget gitu, udah naik truk, udah gitu semua teriak-teriak di jalan. Ini memang bisa dibilang memang antusias dari supporter Indonesia tuh sangat tinggi ya terhadap dunia bola gitu. Betul. Nah itu kan kalau Jangan kan kita naik lihat, truk mereka, iya jangan kan naik truk mereka bela-belain untuk apa ya, memakai semua gaji mereka untuk mereka pergi away ke luar pula itu akan mereka lakukan. Entah itu hmm, mereka naik kapal gitu untuk nyebrang pulau, mereka naik apapun gitu tuh akan mereka lakukan saking mereka cintanya dengan klub sepak sepak bola. bola ya yang mereka dukung. Kalau kita Itulah ngomong, karakter supporter Indonesia. kalau kita ngomong cinta terhadap sepak bola gitu ya. Kalau Liana sendiri gimana? Emang passionnya itu emang di dunia bola atau gimana sih, Li? Kok bisa tiba-tiba terjun ke dunia klub, ke klub bola kan gitu kan? Agak-agak jarang loh, Li. Iya, saya tuh gini, saya tuh background waktu saya masih sekolah dulu, saya tuh tomboy sebenarnya. Terus saya tuh suka main basket gitu. Terus Ah, saya inget sepatu sajing saya tuh udah waktu sekolah dulu tuh sepatu saya Air Jordan gitu. Mungkin kalau yang cewek-cewek tuh pakai yang kayak Mary Jane gitu kan model betul, betul, sepatunya. betul. Kalau saya tuh rambut saya cepak, nggak panjang begini. Cuman karena ini Agak saya beda. duduk sebagai marketing dan harus jualan barang-barang bola gitu ya yang cukup Betul. harganya cukup fantastis. Jadi saya mau nggak mau saya make up. Nah, Tapi memang hati saya tuh sports banget gitu. Dan sampai sekarang saya juga aktif gitu dalam melakukan apa kegiatan olahraga. Itu kan sekarang sih bukan yang game ya, tapi lebih kepada kardio gitu sih. kardio ya. Ya memang terlihat sih kalau misalnya scroll di IG-nya Liana gitu ya, sepeda gitu ya, memang lari gitu. Jadi memang kayaknya Iya, memang sport enthusiast banget. Cuma memang hidup bagus saya sih. tuh nggak ada lain lah. Kerja, olahraga, ya kerja, anak, olahraga, udah gitu. Dan beribadah, udah. Dan beribadah ya. Oke, good. Li, kalau misalnya kita ngomong bisnis di sepak bola ya, boleh cerita dong sedikit, sebetulnya tuh klub sepak bola itu tuh menghasilkan apa ya, pundi-pundi atau pendapatan itu seperti apa sih bisnisnya, Li? Karena kan mungkin selama ini kita lebih mengerti bahwa oke, sepak bola itu adalah olahraga dan banyak sporternya, antusiasnya tinggi. Tapi kan di balik itu kita nggak tahu nih bisnisnya tuh seperti apa, cuannya tuh dari mana sih, Li? Gitu. Boleh nggak share sedikit? Ya, oke. Sumbernya itu sebenarnya udah banyak yang tahu sih gitu. Sumber Hmm, profesional sebuah klub dalam menggenerate uang itu dari sponsorship nomor satu, kemudian dari ticketing dan dari merchandise. Itu tiga oke, sumber. Karena kalau broadcast itu klub itu nggak punya hak untuk apa monetize gitu. Itu dimiliki oleh PSSI dan LIB. oke. Kemudian mungkin other revenue resources yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh klub sepak bola Indonesia sebagai klub yang profesional tuh transfer pemain. Jadi klub bola itu memang harus melahirkan pemain sepak bola dan ini nanti ada nilai valuasi untuk transfernya. Jadi jual beli pemain di sini gitu. Oke. Terus kalau yang udah lebih maju lagi ada yang bangun kafe gitu. Sebagai contohnya Bali United mereka udah bangun kafe, ada Megastore gitu kan. Hmm. Kalau sebagai bisnis marketing itu memang harus follow terus yang namanya perkembangan dunia bisnis gitu. Karena sekarang ini kita token based economic itu ada di Web3 gitu kan. Jadi Oke. kalau klub sepak bola luar negeri ini udah mulai melihat ke sana dengan jual NFT kayak gitu. Jadi ini menjadi satu wadah baru ya untuk revenue resources dari dunia sepak bola karena dunia sepak bola ini kan apa ya memang valuasi yang besarnya ini adalah fanbase. Jadi Fanbase ya. fanbase-nya ini apalagi kalau fanatik gitu. Jadi apapun yang klub Makanya biasanya merchandise keluarkan, dikeluarin apa, beli. Ini apa, betul. beli. Gitu ya. Iya, Oke. membership gitu. Jadi ini Betul. program-program yang memang apa ya, mengengage dari komunitas. Jadi gitu sih. Oh, jadi kayak dibikin seperti loyalty program gitu ya?
Ya, itu bisa menjadi sumber revenue juga. Tapi memang yang paling ininya, yang paling main revenue-nya itu tadi ya, tadi saya sebutkan itu ada tiga. Jadi Ticketing ya, sponsorship, ya ticketing sama merchandise. I Kalau see. selebihnya ya itu buat business development lah, buat pengembangan apa sumber revenue yang bisa kita kembangkan gitu. I see. Oke, oke, oke. Nah, setahun terakhir ini kan apa ya? Banyak banget bermunculan di apa ya, di TV gitu ya. Artis berbondong-bondong pengen punya kepemilikan di klub sepak bola gitu ya. Ya, Sebagai seorang bisnis director dari PSIM Yogyakarta gitu ya. Boleh gue tahu dong nggak sih pendapat lo tentang fenomena ini, Li? Menurut lo gimana? Kok tiba-tiba artis pengen punya klub sepak bola nih? ya itu lo ini sih apa? Lo kritis banget tuh ngikutin dunia bola. Itu fenomena itu baru terjadi tahun kemarin 2021 di mana si Tuh, Raffi Ahmad beli, kemudian Gading Atta Marten. Halilintar juga Ya, ikut gitu kan. Terus siapa ya Gading Martin dan lain-lain lah betul. ya. Dan si Prilly juga dia juga Ikut juga. acquire juga gitu football club. Hmm. Nah, kalau kemarin juga hal ini waktu saya diwawancara sama salah satu senior anchor-nya MNC gitu, dia nanya juga tentang hal ini sih waktu di Tominomics ya, dia membahas tentang perekonomian perekonomian tapi sesinya saya tuh tentang perekonomian sports marketing gitu. Jadi Oke. yang saya lihat fenomena ini tuh lebih kepada strategi dari perluasan pasar dari entertain ini artis-artis ini gitu. Karena Oke. market sepak bola ini nih secara demografi itu berbeda dengan entertainment Entertainment yang industry. TV. TV ini Betul. beda. Jadi kalau marketnya bola itu udah pasti laki-laki. Itu Yes. sekitar 95% bisa dikatakan atau 85%. Jadi 5% Betul. sampai 15% itu wanita gitu. Kemudian lebih mass market ya, lebih mass dalam artian dari demografi kelas sosial ekonominya itu dari yang kelas A sampai yang C itu ada gitu. Semua Tapi kan semua kita ada. nggak tahu nih. Ya mungkin yang kalau A itu lebih banyak nonton ke liga luar gitu ya, liga Eropa gitu. Oke. Jadi lebih mass market gitu, lebih besar, lebih mass market. Dan ini yang belum disentuh sama artis-artis ini, market ini gitu. Hmm, Karena kan ya tahu sendiri kan kalau sinetron, terus mungkin kalau musik gitu tuh marketnya lebih banyak mungkin demografinya ibu-ibu gitu kalau sinetron ibu-ibu. ya. Betul. Nah, jadi kalau saya lihat ini adalah strategi untuk memperluas segmentasi pasarnya mereka gitu. Oh, jadi memang ini ya, lebih ke ekspansi bisnis ya, yang tadinya entertainment, sekarang jadi ke sepak bola gitu ya. Untuk Ya, mereka tujuannya untuk menggrab market dari, let's say kayak fanbase-nya klub apa gitu ya, klub bola apa gitu ya. Mungkin gitu ya, Li ya? ya, ya. Karena klub bola itu ya tadi sih kan kayak si Anderson Sports bilang kan 77% dari 275 juta jiwa penduduk Indonesia menyukai bola. Nah, ini yang Sepak bola. market yang belum bisa disentuh mungkin sama artis-artis TV atau artis-artis musik ini kan market yang berbeda. Jadi mungkin ya ini analisa saya. Kenapa Hmm, artis-artis ini mereka acquire football club karena ya market aku kan follower aku perlu diperluas. Jadi dia acquire klub football ini untuk pengembangan market mereka juga gitu. oke. Tapi kalau misalnya menurut Liana sendiri, ini positif atau gimana sih? Apakah cuma akan, apa ya, Aji mumpung tematik atau aja gimana? gitu, iya, aji mumpung atau cuma seasonal aja, apa gimana sih? Karena kan memang fenomena ini yang baru setahun terakhir sih. Ya, kalau aku seneng sih gitu ngelihatnya. Jadi kayak Raffi Ahmad, yang bintang-bintang ternama ini mereka acquire ke football, walaupun waktu itu aku kaget juga waktu tahun 2021. Aku kan udah set up nih ya, udah set up, Ah, maksudnya divisi football itu udah set up squad gitu. Terus tiba-tiba, wah ini saingan kok banyak banget sih. Kaisang anak presiden juga betul, acquire Persis ikutan. Solo gitu kan. Hmm, Wah ini jadi banyak saingan. Kalau dari sisi lihat performa, ya aku deg-degan dong. Maksudnya, waduh ini orang-orang yang super power gitu kan. betul. Cuman kalau dilihat dari sisi valuasi untungnya mereka juga bermainnya di Liga 2 dulu nih, bukan yang langsung ke Liga 1. Nah, Liga 1 betul, masih Liga 2 Iya, betul. mereka beli Liga 2, kemudian mereka punya visi atau strategi untuk menaikkan ke Liga 1 gitu loh. Jadi aku melihatnya eh, wah, ini jadi makin seru gitu loh. Kemudian Betul. aku dagang ketika aku acquire untuk dagang sponsor gitu itu
aku bisa menjadi, jadi gini ya, segala sesuatu yang menjadi kelemahan di dalam bisnis kita itu kita harus mikirin caranya bagaimana itu menjadi opportunity kan gitu. Kalau Betul. kita mikirin cuma Setuju. waduh saingan gue anak presiden gini-gini segala macam ya kita susah ya. Kalau udah Tapi itu tahu jadi duluan gimana bisa berkembang ya. gitu ya, Li? Jadi aku mikirnya waktu itu ketika aku dagang, aku bilang, tahu nggak, Kaisang tuh main loh di Liga 2, terus kemudian si Raffi Ahmad juga beli di Liga 2, Atta Halilintar gini segala macam. Jadi valuasi klubnya memang bisa dibilang naik. Nah, waktu itu sampai Hmm. tahun 2021, itu ada kata-kata yang mengatakan gini, waduh, ngapain gue sekarang nonton Liga 1 ya, mendingan gue nonton Liga 2, orang Liga 2. dramanya lebih banyak di Liga 2, ada kata-kata yang seperti itu gitu. Jadi ya aku seneng sih mereka ini mau bergabung dan mau aktif gitu di dalam sepak bola Indonesia, karena memang sepak bola Indonesia ini memang seperti apa ya, seperti permata yang jatuh di dalam kubangan lumpur gitu. Sebenarnya ini bisnis tuh eh, sangat sangat potensial asal Oke. dipegang di tangan yang benar untuk dijalankan secara profesional Betul, gitu. betul, betul. Jadi memang dengan adanya geng-geng artis yang ikut apa ya, meramaikan Liga 2, harusnya mungkin Liga 1 harus lebih apa ya, lebih unggul, lebih kreatif, jangan sampai kebalap nih, ya kan? Siap-siap terus. Bakal seru sih ke Tapi yang depannya kemarin ya. tuh yang udah pada naik sih mereka itu yang acquire Liga 2. Hmm, Kecuali Ata mantap. ya, Ata masih, nanti besok ketemu gue Ata di hari Senin nih, Bekasi. Seru seru banget ya memang kalau ngikutin bola tuh ngelihatnya tuh seru apalagi bisnisnya gitu ya, Li. Oke, Li, Seru, by the way nih, sampai bikin gue nggak bisa tidur setiap malam. deg-degan terus ya, kepikiran. Iya. Li, by the way, apa ya, bisa nggak sih share sedikit ke Sobat Cuan Bimani mengenai challenge yang selama lo berkarir pasti kan ada challenge-challenge yang lo hadapi gitu ya. Terutama lo sebagai perempuan bekerja di klub sepak bola dengan dominasi laki-lakinya sangat banyak gitu ya. Kira-kira ada challenge apa nggak sih yang bisa lo share yang bisa menjadi bahan pelajaran untuk Sobat Cuan yang ada di rumah nih, Li? Oke, challenge tuh kalau dari sepanjang perjalanan karir saya di dunia bola ya khususnya ya, itu banyak sekali gitu. Terutama Karena kalau challenge dibilang nggak ada dari, challenge, nggak mungkin ya, Li. Pasti banyak ya nggak challenge. mungkin. Nggak mungkin. Terutama itu challenge dari menghadapi bagaimana pecinta sepak bola ini saking mereka fanatisnya. Dan mereka ini juga selain fanatis, kalau sepak bola ini beda sama sport-sport lain ya, badminton, terus kemudian tenis apa segala macam atau basket. Karena Ya. sepak bola ini konvensional dan tradisionalnya ini berasa banget, Bre. Hmm. Gitu. Jadi aku ngerasain tuh saking saking fanatis dan antusiasmenya dengan sepak bola. Aku pernah fotografer aku, fotografer Ya. sponsor aku sih gitu ya di lapangan Oke. itu kena tonjok kayak gitu. Oh gitu. Menghadapi tekanan supporter gitu, terutama kalau performanya lagi nggak baik gitu. Hmm. Walaupun ini bukan field aku, karena aku kan ngurusin ini di bagian bisnis, di bagian cuan nih ya. Ini kan Betul. namanya performa nih ada lagi direkturnya yang Iya. ngurusin gitu, tapi tetap aja impact-nya tuh berasa ke bisnis gitu. Hmm. Tekanan supporter apa segala macam, tiket saya di diisukan untuk tidak dibeli segala macam karena performanya tidak baik, manajemen harus memperbaiki dulu performa itu udah menjadi makanan sehari-hari buat saya Berarti gitu. image Jadi tuh number challenge-nya, one juga ya. iya, ya challenge-nya seperti itulah menghadapi perbedaan pendapat. Ini perbedaan pendapatnya itu nggak cuman dari supporter, tapi Hmm. menghadapi Kapolres, Kapolda, wali kota gitu ya, pemerintah kota, kemudian investor itu. Betul, betul. Iya, bagaimana saya harus mencari sponsor gitu untuk menambah pemasukan klub, karena kan paling besar itu kan ngegajiin pemain gitu. Itu Pemain. udah cost paling besar lah untuk gaji pelatih, gaji pemain gitu kan. Untuk nutrisi mereka, kita sediakan Betul. mereka catering yang bagus. Kita kan juga kalau mereka pergi away, kita juga nggak kasih hotel mereka yang abal-abal gitu loh. Kita at least kita kasih di mereka bintang 3 supaya mereka bisa beristirahat dengan baik sehingga mereka bisa mengeluarkan performa mereka dengan baik ketika mereka bertanding gitu. Kita semuanya tuh Hmm. demi kenyamanan pemain sepak bola kita gitu sehingga ya kita bisa perform dengan baik gitu kan. Nah, ini yang yang menjadi challenge saya adalah menjaga keseimbangan antara keinginan berbagai stakeholder saya ini Hmm. dengan
revenue, sehingga apa nih keputusan bisnis yang akan saya lakukan. Nah, itu udah menjadi apa ya? Setiap hari lah, sehari-hari. Kayaknya Jadi dari saya mau challenge-nya tidur, lebih ke strategi ya sebetulnya ya. iya, dari saya mau tidur sampai saya bangun melek mata lagi itu yang saya pikirin bukan Jelena atau bukan anak saya, tapi yang saya pikirin itu display gitu Tuh. loh, PSIM. Itu benar. Jadi emang ini ya apa sangat-sangat ber apa tuh integrity ya terhadap pekerjaan ya. Kalau dalam pekerjaan ya saya mau bekerja dimanapun, saya ditawarin juga sama sponsor saya, dimanapun saya pasti akan deliver the best gitu. Amin. Li, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir untuk menutup perbincangan kita. Em, Ya, yang gue denger nih, selain sibuk di mengurus apa ya sepak bola, klub sepak bola, Liana juga masih aktif ngajar, gitu ya. Emang passion ngajar tuh ini banget ya di Liana ya, sangat ini ya terasa banget ya sampai masih ada waktu gitu di tengah kesibukan yang begitu padat masih sempat-sempetin ngajar. Itu gimana sih ceritanya, Li? sebenarnya udah nggak boleh sih sama direktur utama saya. Kayak dibilang Liana, kamu nggak boleh ngajar, udah kamu fokus sama PSIM, katanya, be leader on this company gitu. Cuman aku pikir, maksudnya nanti ketika aku eh, pensiun nanti gitu, aku tetap pengen ngajar gitu. Karena ngajar itu dari aku masih kuliah dulu, aku kan asdos sebenarnya. Kemudian aku Oke. melakukan asisten dosen itu, aku keterusan aku ngajar dan aku suka gitu. Karena aku tuh punya passion di anak-anak yang dewasa muda gitu. Hmm. Nah, aku suka bergaul dengan mereka gitu. Terus kalau ngajar itu mau nggak mau otak kita tuh kan selalu dipakai ya. Aku mau ngajar Betul. apa besok, aku harus baca teorinya. Wah, kalau aku nggak baca aku pasti lupa. Walaupun PPT-X mungkin udah aku bikin gitu. Ya Ya. mau nggak mau aku harus isi, aku harus inget lagi dan apa ya? Aku juga mendapatkan insight dari mahasiswa-mahasiswaku gitu. Jadi ngajar itu mungkin sesuatu yang aku nggak mau tinggalin. Jadi makanya sampai Oke. sekarang aku usahain aku tetap aktif dengan alma mater aku gitu, tetap aktif Oke. sehingga nanti ya kalau misalnya eh, aku bisa pensiun gitu ya, aku tetap akan menjadi akademisi gitu dibandingin aku jadi praktisi gitu seperti sekarang di kerja kantoran gitu Setuju sih, banget. Greg. Thank you banget, Li. Penutup jawaban yang sangat-sangat menarik gitu ya dan sangat inspirasi sekali. Semoga Iya, obrolan kita hari ini bisa menjadi pelajaran bagi sobat cuan yang ada di rumah. Thank you banget Liana iya, Kasno untuk waktunya dan untuk sama-sama. sobat